Sobat Talvo, selamat datang di Talvo, talk show vokasi, tempatnya obrolan inspiratif yang menelusuri berbagai topik menarik dan penuh wawasan tentunya. Bersama saya Zalfanada yang akan menemani Sobat Talvo selama 30 menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya investasi dalam pendidikan untuk masa depan. Kita semua pasti setuju dong bahwa pendidikan ini adalah kunci di masa depan. Tapi bagaimana cara sebenarnya atau cara yang terbaik untuk menjadikannya sebagai investasi yang berharga? Nah, Sobat Alvo, kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang bisa membuka wawasan kita tentang dunia pendidikan nih. Oke, langsung saja nggak usah lama-lama, langsung saja kita sambut Kak David Adesta. Silakan duduk Kak David. Buat Sobat Alvo yang belum mengenal Kak David, bisa kenalan dulu nih Kak. Halo Sobat Alvo, sebelumnya perkenalkan saya David Adesta Arfiansyah. Saya merupakan siswa aktif kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Saya sekarang menjabat sebagai Duta Siswa Indonesia Pariwisata Putra tahun 2025. Salam kenal semuanya. Wah, keren sekali ya Sobat Talvo. Ternyata Kak David ini selain siswa dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Pak David juga sebagai Duta Siswa Indonesia Pariwisata 2025. Nah, Sobat Talvo, sebelum saya melantunkan pertanyaan ke Kak David, kita lihat dulu nih cuplikan ketika Kak David mengikuti pemilihan Duta Siswa Indonesia. Sugeng Enjing Sedayuripun, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya David Adesta Arfiansyah, delegasi Provinsi Jawa Timur. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan Duta Siswa Indonesia Pariwisata 2025 Putra jatuh kepada David Adesta dari Provinsi Jawa Timur. Wow, keren sekali ya Sobat Talvo. Perjuangan Kak David ini menjadikan pendidikan sebagai investasi di masa depan. Nah, aku mau tanya nih Kak, dari mana sih Kak David ini mendapatkan informasi tentang ajang Duta Siswa Indonesia? Oke, saya jawab ya Kak. Saya mendapatkan informasi tentang ajang Duta Siswa Indonesia. Yang pertama tuh dari saat saya menjadi pengurus Forum OSIS SMK Provinsi Jawa Timur, saya iseng ngecek permintaan pesan di Instagramnya. Nah, terus saya lihat ternyata dari Duta Siswa Kabupaten Malang itu mengajak untuk menjadi media partner. Nah, dari itu saya iseng untuk ngecek di Kabupaten Kediri ada nggak sih ajang duta siswa? Ternyata ada dan dari situ saya mulai mendaftar dan alhamdulillahnya saya mendapat gelar duta siswa utama Kabupaten Kediri. Nah, dari situ saya lanjut ke tingkat nasional karena ada rekomendasi dari Regional Director Duta Siswa Kabupaten Kediri. Begitu. Nah, Sobat Talvo, ternyata Kak David ini sebelum menjadi Duta Siswa Indonesia, Kak David juga sudah mengikuti forum OSIS OSIS SMK SMK Provinsi Provinsi Jawa Jawa Timur. Timur. Lalu apa sih Kak yang membuat apa sih motivasi yang membuat Kak David tertarik untuk mengikuti Duta Siswa Indonesia?
Oke, motivasi saya tertarik mengikuti Duta Siswa Indonesia yang pertama pastinya saya ingin menambah pengalaman saya menjadi yang lebih banyak lagi. Terus yang kedua, saya ingin menambah relasi saya karena Duta Siswa Indonesia ini kan diadakannya kan seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali dari provinsi-provinsi lain juga mengirimkan delegasinya. Terus yang ketiga, saya juga ingin mendedikasikan diri saya untuk bangsa dan negara Indonesia. Begitu, Kak. Nah, itu tadi motivasi dari Kak David saat mengikuti ajang Duta Siswa Indonesia ya, Kak. Lalu untuk ajang ini dilakukan secara offline atau online? Oke, untuk kebetulan ajang ini dilakukan secara dua itu sekaligus. Online ada, offline ada. Nah, untuk online-nya itu mulai dari tes tahap-tahapnya. Nah, untuk yang offline itu mulai dari karantina sampai pengesahan proker gitu. Untuk yang offline itu dilaksanakan di mana aja, Kak? Untuk yang offline kebetulan dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Wah, cukup jauh sekali ya, Kak. Kebetulan Kak Iya. David dari Jawa Timur. Timur. Ya, mungkin Kak David bisa menceritakan pengalaman saat mengikuti ajang Duta Siswa. Oke, pengalamannya langsung ke nasionalnya aja, Kak ya. Iya. Oke. Nah, dari nasional itu saya, langsung ke perjalanannya. Perjalanannya tuh sebenarnya saya naik kereta dari stasiun Kediri ke stasiun Pasar Senen, karena saya flight-nya itu dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kuala Namu di Medan. Nah, saat perjalanan itu sendiri, saya juga mengalami kendala, Kak. Kendalanya adalah kereta yang saya naiki itu delay. Mulai dari yang seharusnya saya tiba di Pasar Senen jam 2:45, saya harus tiba di Pasar Senen tuh jam 3:15. Nah, padahal saya harus boarding itu jam 6 harus boarding di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pada saat itu saya kan panik ya, Kak, otomatis. Iya. Saya nelpon foundernya Duta Siswa atau Lingkar Inspirasi Bangsa jam 12 malam. Nah, saya telepon, "Gimana nih, Kak, apabila saya ketinggalan pesawat saya gimana?" gitu. Tapi alhamdulillahnya beliau terus menenangkan saya. Jadinya saya tidak jadi ketinggalan pesawat, akhirnya saya terbang ke Medan. Nah, saat di Medan sendiri alhamdulillah lancar sih, sampai akhirnya di karantina day ketiga itu saat presentation project. Nah, saya saat presentation project tuh hanya bisa presentasi sampai latar belakang aja, Kak. Karena waktu saya sudah habis, mulai dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, isi program kerja, evaluasi dan saran, itu belum sempat saya presentasikan ke dewan juri. Tetapi kagetnya lagi, saya bisa masuk ke jajaran top 6 Duta Siswa Indonesia, mengalahkan 127 peserta yang lainnya. Nah, di situ saya dipanggil di urutan keempat. Nah, otomatis saya mikir, tinggal 4 orang lagi, nggak mungkin saya bisa masuk ke jajaran top 6 gitu. Tapi ya, puji syukur alhamdulillah saya bisa berdiri di situ. Wah, sangat menginspirasi sekali pengalaman Kak David ini menjadi Duta Siswa Indonesia. Lalu Kak, saat mengikuti seleksi ya Kak, seleksi ajang Duta Siswa ini, kendala-kendala yang Kak David hadapi kalau ada, gimana sih Kak David menyikapi kendala-kendala itu? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi, kendala yang pertama yaitu terkait delay kereta. Itu kendala yang, benar-benar bikin panik. Tapi cara saya menyikapi yaitu saya bertanya kepada pihak Kereta Api Indonesia, apakah bisa untuk waktunya dipercepat lagi? Ternyata bisa. Terus kendala yang kedua yaitu terkait biaya, karena Kakak tahu sendiri dari Provinsi Jawa Timur ke Sumatera Sumatera Utara kan Utara. membutuhkan biaya yang tidak Iya, sedikit cukup pastinya. mahal. Iya, begitu. Terus yang ketiga adalah PPT dan video yang harus saya tampilkan di presentation project itu Hamin 2 hari itu belum selesai, Kak. Wow, Jadi saya di takut dong Kak. kereta iya, saya di kereta itu mengerjakan itu sambil, panik dengan delay-nya kereta itu. Mungkin itu sih, Kak, kendala dari saya. Lalu sebagai Duta Siswa Indonesia Pariwisata, bagaimana kan pandangan Kak David ini mengenai pendidikan sebagai sebuah investasi?
Oke, pandangan saya, pendidikan sebagai sebuah investasi itu sangatlah benar. Karena apa? Pendidikan dapat menunjang kita ke masa yang akan datang. Pendidikan bisa membentuk karakter kita. Pendidikan bisa mengubah kepribadian kita menjadi yang lebih baik. Maka dari itu pendidikan merupakan investasi yang sangat penting bagi kita untuk generasi yang akan datang. Wah, menurut Kak David sendiri nih, aku mau tanya ya Kak, Iya, iya. apa saja bentuk investasi yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan? Oke, bentuk investasi yang bisa dilakukan di dunia pendidikan. Yang pertama yang pasti adalah ilmu, Kak. Ilmu Ya, yang didapat dari Bapak Ibu guru. Itu merupakan investasi yang paling penting dan paling utama karena apa? Tanpa ilmu kita tidak bisa tahu apapun yang ada di dunia ini. Terus yang kedua adalah prestasi atau baik akademik ataupun non akademik. Karena prestasi itu juga dapat menunjang karir kita di masa yang akan datang. Terus yang ketiga adalah organisasi dan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena rata-rata pada zaman sekarang tuh saat kita terjun ke dunia kerja, yang ditanyakan pertama tuh adalah aman. pengalaman, ya kan? Iya, Nah, apabila kita mengikuti organisasi ataupun ekstrakurikuler, pasti pengalaman kita lebih banyak daripada kita hanya tidak mengikuti organisasi dan atau ekstra, iya, iya kan Kak? iya. Begitu. Lalu mengapa sih Kak pendidikan ini menjadi faktor penting nih dalam menentukan masa depan seseorang? Oke, karena pendidikan dapat ya seperti yang saya ucapkan tadi, pendidikan dapat menunjang karir kita di masa depan. Tanpa pendidikan kan otomatis kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Terus kan pendidikan juga ada tingkatan-tingkatannya yang dimana sebuah karir atau saat kita bekerja juga perlu ilmu-ilmu yang harus kita jalankan di saat kita bekerja. Jadi otomatis pendidikan tuh kunci utama kita untuk menentukan kita di masa depan itu. Oke, jadi gitu nih Sobat Talfo, bahwa pendidikan ini adalah faktor utama nih, kunci di masa depan kita nanti. Wah, Sobat Talfo, kita jadi makin tahu nih ya tentang pentingnya investasi dalam pendidikan. Dan juga buat Sobat Talfo yang sedang menonton, mungkin kalian ingin bertanya langsung nih ke Kak David tentang seputar dunia pendidikan. Nanti bisa langsung saja melontarkan pertanyaan-pertanyaan kalian di akun Instagram kita @talkshow_vokasi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Talkvo, Talkshow Vokasi. Majulah SMK-ku, SMKN 108 berdiri di bawah panji pendidikan vokasi menuju kebanggaan Ibu Pertiwi. Berkarya, berkarya SMK-ku untuk hidup yang lebih maju, kehidupan sejahtera, aman dan sentosa, berguna bagi nusa dan bangsa. Majulah bersama kami di bawah pendidikan vokasi dalam mengembangkan kreasi dengan cita-cita negeri. Halo Sobat Talfo, kembali lagi di Talfo, Talkshow Vokasi. Tentunya masih bersama saya Zalfanada dan narasumber kita Kak David Adesta. Oke Kak David, ikan kita sudah membahas tentang awal mula Kak David terjun siswa. Nah, kali ini aku mau tanya nih Kak,
apa sih Kak dampak positif yang dapat dirasakan oleh siswa lainnya ketika Duta Siswa Indonesia ini berperan aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah? Oke, dampak positif yang dirasakan oleh siswa, yang pertama pastinya mereka akan termotivasi dengan adanya Duta Siswa Indonesia. Karena kan Duta Siswa Indonesia merupakan role model bagi siswa-siswa yang lainnya. Jadi tujuan kami terjun ke sekolah-sekolah intinya ingin menginspirasi mereka agar terus mendedikasikan dirinya untuk ke negeri Indonesia. Seperti contohnya tahun kemarin 2024 Duta Siswa Indonesia berhasil meraih juara 2 lomba riset di Korea Selatan, Kak. Nah, maka dari itu kami ingin memotivasi siswa-siswa yang lainnya agar bisa nih langsung ikut lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Nah, tidak hanya itu, dampak positif yang lainnya pastinya bertambahnya pengetahuan siswa-siswa agar mereka apabila saat menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka itu dapat dipilah lagi, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, begitu. Wah, sangat berdampak positif nih Kak ya bagi pendidikan di sekolah-sekolah. Lalu nih Kak, sejauh mana sih Duta Siswa Indonesia ini berperan dalam mempromosikan budaya-budaya dan kearifan lokal melalui pendidikan? Oke, nah bisa kita lihat saat kita karantina. Karantina itu setiap finalis diwajibkan untuk membawa pakaian adat dari daerah masing-masing. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkenalkan bahwasanya di setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, pada saat kita karantina day 2, kita mengunjungi museum yang ada di Sumatera Utara untuk mengenalkan bahwasanya di sana tuh juga ada situs-situs bersejarah yang patut kita lestarikan. Nah, saat juga grand final, saat di opening dance dan opening provinsi, saat opening dance kita menarikan tarian-tarian tradisional yang hanya berasal dari Indonesia. Kita tidak menarikan dari yang luar dari Indonesia. Saat opening provinsi juga kita diwajibkan untuk menyuarakan sapaan. Contohnya dari Jawa Timur, Sugeng Sonten, Sugeng Dalu, Sugeng Enjing, terus dari Medan itu Horas. Nah, dan dari provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, tidak hanya itu, di Duta Siswa sendiri juga ada gelar Duta Siswa Kebudayaan yang dimana pastinya akan mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Wah, berarti Duta Siswa Indonesia ini juga berperan penting untuk Indonesia dalam mempromosikan budaya dan kearifan lokal ya, Iya, Kak. benar sekali. Lalu apa sih, Kak, dampak positif dari pendidikan terhadap pengembangan karakter atau kepribadian seseorang? Oke, dampak positifnya. Yang pastinya setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu dari pendidikan itu, kita dapat mengetahui karakter kita masing-masing. Kita itu seperti apa, kita harus bagaimana ketemu dengan karakter orang-orang yang pastinya berbeda-beda. Nah, dampak positifnya pasti kita saat di sekolahan pastinya memiliki guru BK. Nah, guru BK itu untuk menguatkan mental-mental kita, untuk menguatkan agar kita tidak mudah down. Nah, jadi kepribadian diri kita itu semakin kuat dan semakin meningkat agar tidak bisa mudah roboh lah intinya saat kita mendapatkan head comment atau kebencian-kebencian dari orang lain begitu. Jadi pendidikan ini sangat berdampak sekali nih Sobat Alfo untuk membangun atau mengembangkan karakter dan kepribadian seseorang. Kak Davin ini memiliki pengalaman pribadi atau kisah inspiratif nggak sih yang membuktikan pentingnya investasi dalam pendidikan? Oke, nah, pengalaman dari saya kan anaknya organisasi nih. Saya Ya. mengikuti banyak sekali organisasi, tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat. Nah, saat saya terjun ke masyarakat, itu pendidikan, merupakan faktor yang utama saat saya berkomunikasi dengan orang-orang yang otomatis lebih tua dari saya. Nah, itu merupakan salah satu
bukti nyata bahwasanya pendidikan sebagai investasi yang penting dalam masa kita yang akan datang. Tidak hanya itu, pada saat saya mengikuti lomba-lomba tidak hanya duta siswa, tetapi saya juga mengikuti ajang-ajang duta yang lainnya, pendidikan merupakan faktor utama juga karena ilmu itu pasti akan diperlombakan, diteskan, terus public speaking kita juga. Nah, maka dari itu pendidikan sangatlah penting buat investasi kita di masa depan. Oke, menurut Kak David nih Kak, bagaimana pendidikan ini dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik untuk hidupnya kelak? Oke, pastinya kita harus berpikir kritis. Nah, dari pendidikan itu kita dimohon untuk berpikir kritis karena kita kan sudah bisa bagaimana cara membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, bagaimana cara memanajemen waktu yang benar. Nah, maka dari itu kita bisa untuk membedakan, untuk membuat keputusan yang tepat pastinya, gitu Kak. Baik Kak, tadi kan ada nih beberapa dari Sobat Tavo yang ingin bertanya tentang seputar dunia pendidikan kepada Kak David. Nah Kak, ini yang pertama ada dari Johanna Mel. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar agar investasi pendidikan lebih efektif? Oh iya Kak, kan kita ini generasi Gen Z ya disebutnya. Biasanya lebih banyak scroll TikTok dan menjadi kaum rebahan daripada belajar dan menambah literasi. Mungkin Kak David bisa nih memberi cara agar investasi pendidikan ini menjadi lebih efektif. Oke, mungkin cara dari saya ya Kak. Sebenarnya banyak cara, tapi kalau cara dari saya yang pertama adalah kesadaran diri. Nah, kenapa kesadaran diri itu penting? Apabila dari dirinya sendiri aja orangnya males-malesan, nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan literasi, ya percuma kita mengingatkan, kita mengasih motivasi, percuma kalau dianya sendiri aja sudah nggak ada niatan untuk berkembang begitu. Terus yang kedua yaitu dengan mengingat tujuan kita dan mengingat cita-cita kita ke depannya. Karena apa? Pastinya harapan orang tua ke kita itu sangatlah besar. Nah, kita harus mengingat, oh ya, orang tuaku berharap aku cita-citanya seperti ini, semoga tercapai begitu. Otomatis dengan kita mengingat itu pastinya kita menjadi tergugah untuk terus meningkatkan pendidikan sebagai investasi kita ke depannya. Begitu sih, Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh ya, ini yang kedua ada dari Rangga Arya Bayu. Kak, kenapa soft skill sangat penting dalam pendidikan? Mungkin Kak David bisa memberikan jawabannya? Oke, soft skill sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena soft skill itu adalah karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, kita di dalam diri kita memiliki life skill dan soft skill pastinya. Nah, soft skill sangat penting karena kita dapat membedakan karakter akademik kita. Nah, bagaimana cara kita berpikir kritis, bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu, dan bagaimana cara kita berhubungan sosial dengan masyarakat, dan bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi kita agar kita mempunyai attitude dan manner yang bagus. Maka dari itu soft skill sangatlah penting untuk terus ditingkatkan. Tidak hanya apabila saat itu kita sudah merasa baik, kita berhenti untuk meningkatkan, tidak. Kita harus terus meningkatkan soft skill kita karena seperti ibarat gini, pisau apabila tidak terus diasah itu otomatis bakal Tumpul. iya tumpul. Itu sama halnya dengan kita. Maka dari itu terus ditingkatkan terus gitu. Nah, itu tadi Sobat Talkfo sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia pendidikan. Nah, untuk Kak David sendiri nih, mungkin ada pesan nggak yang ingin Kak David sampaikan kepada generasi mendatang tentang pentingnya pendidikan? Oke, pesan dari saya mungkin jangan takut menyerah, jangan takut akan kegagalan karena kegagalan adalah proses dan pengalaman yang tidak akan kamu dapatkan lagi apabila kamu tidak ingin mencoba lagi. Dan perlu kita ingat bahwasanya hal kecil yang kita lakukan secara bersama akan berdampak besar untuk bumi kita. Maka dari itu mari kita menginspirasi dan berdedikasi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Wah, keren sekali nih Sobat Talkfo pesan dari
dari Kak David untuk generasi emas mendatang. Wah, tidak terasa nih Kak, kita sudah berada di ujung acara dan diskusi kita hari ini sudah memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai pentingnya investasi dalam pendidikan untuk masa depan. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menginspirasi semua pihak untuk terus mendukung pendidikan yang lebih baik. Terima kasih banyak waktunya untuk Kak Ya, David sudah sama-sama. menyempatkan datang di acara Talkful hari ini. Iya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Talkful yang sudah menonton episode hari ini dari awal hingga akhir. Saya Zalfanada, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode Talkful selanjutnya. Talkful, Talk Show, Vokasi.